Duduklah di tempat yang nyaman selama ibadah online berlangsung. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah. Fokus dan matikan gadget untuk sementara waktu. Mari kita tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita tinggikan Dia. Dia layak dimuliakan, Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Sama-sama kita katakan, oh kita kasih nama Dia. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersorak-sorai bagi jalanannya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yes, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Siap, sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Dia Tuhan yang memulihkan, Dia Tuhan yang menerobos. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Terpujilah Tuhan,
Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Sungguh, Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu yang kudus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau Bapa. Mari saudara, angkat tanganmu, pandang wajah Bapa. Kau Bapa
dan rajaku. Oh, kami menyembah Engkau, Kau Allah yang mulia. Bersyukur atas kasih setiamu ya Tuhan. Yang di rumah terus berdoa, terus menyembah, rasakan lawatan Tuhan dicurahkan pada saat ini. Terima pengurapan yang baru. Rasakan kasih Tuhan turun, kasih Tuhan mengalir, kesembuhan mengalir, terobosan terjadi. Silakan pintu-pintu terbuka, berkat mengalir. Engkaulah yang kudus, Dia yang membawa berkatan, Dia kuat, Dia yang miskin diberkati, yang sakit disembuhkan. Ayo terus berdoa. Buka hati, angkat tanganmu, terima pengurapan dari Tuhan. Terima pengurapan yang baru. Kuasa yang tak terbatas mengalir. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita katakan, angkat tanganmu saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang merasakan jamahan Tuhan, angkat tanganmu. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudara, Dia mengerti masa lalu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi, yang dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit serta yang busuk, dengan tempatnya yang kamu
akan menjawab dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, saudara. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, dipulihkannya. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau yang memberikan kesempatan bagi kami untuk datang menghampiri Engkau. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang selalu Kau berikan bagi kami. Izinkanlah kami mendengarkan sabda-Mu, sabda yang hidup dan berkuasa, yang selalu menguatkan kami, selalu menegur dan memberikan pengharapan bagi kami semuanya. Berikan hikmat untuk kami memahami firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi ini saya rindu untuk mengupas tentang memaknai doa Bapa kami yang diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Bagi kita, doa itu sebenarnya melebihi alat komunikasi yang ada di dunia ini. Kita mengenal Alexander Graham Bell. Dia seorang yang berkebangsaan Amerika, Britania, Kanada, dan Skotlandia. Ini memang kebangsaannya luar biasa banyak dia. Siapa dia? Dia adalah seorang penemu telepon, fotopon, hidrofoli, HD4, audiometer, bahkan dia penemu proteksi logam dan tetrahedrakite. Wah, orang ini hebat sekali. Dengan adanya dia, kita bersyukur kita bisa bertelepon, kita bisa memiliki hubungan yang jarak jauh, karena ada satu alat ini yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat telepon ini yang kita gunakan sampai saat ini, kita mendapati ada hal kekurangannya juga. Telepon akan terputus kalau jaringannya terputus. Atau telepon kita akan terputus kalau providernya sedang hang juga. Tetapi berbeda dengan doa. Doa tidak pernah terputus. Ini luar biasa. Karena doa adalah menghubungkan kita dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan daripada Matius 6 tadi, konteksnya adalah doa itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Yesus menyinggung dengan sebuah sindiran yang keras. Doa mereka seperti doa orang-orang munafik.
Mereka berdoa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan, supaya yang dilihat orang. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Farisi. Mereka ingin show, ingin menunjukkan bahwa ia berdoa. Oleh karena itu Yesus menganjurkan, hendaklah kalau kamu berdoa, masuk dalam kamar, cari tempat yang tersembunyi. Masuklah dalam kamar, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Luar biasa. Walaupun kita berada dalam tempat yang tersembunyi, tertutup oleh pintu di dalam kamar kita, namun Tuhan kita sanggup menjawab doa kita. Dalam latar belakangnya Yesus juga mengingatkan, hendaklah kamu berdoa jangan bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Itu adalah latar belakang sehingga Yesus pada saat itu mengajarkan doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, dalam teks ayat itu dikatakan Bapa kami yang di surga. Ini berbicara tentang tujuan doa kita kepada Bapa yang di surga. Puji Tuhan, kita bisa memanggil Allah kita Bapa atau Aba. Di sini adalah Bapa adalah panggilan akrab antara kita, anak-anak Tuhan, dengan Tuhan. Luar biasa, kita memiliki Bapa yang empunya segalanya. Bapa yang memiliki surga dan memiliki segala isinya. Dan di dalam poin ini, tujuan dari keakraban antara kita dengan Tuhan itu terpampang dalam doa kita. Seorang anak harusnya menghampiri bapaknya. Bukan hanya saat ia butuh sesuatu, tetapi setiap saat ia bertemu, menyapa Bapa kita, ya, mengucapkan salam, dan itu adalah tanda keakraban. Tuhan Yesus memberikan gambaran dari tujuan doa Bapa kami ini adalah tujuan keakraban antara kita dengan Tuhan. Next. Dikuduskanlah namamu. Dimuliakanlah namamu. Itu terjemahan lama yang bisa kita lihat. Perkataan dikuduskanlah, yaitu dimuliakan namamu. Di dalam poin ini, dalam doa kita, harus berisi kemuliaan bagi Allah. Doa harus berisi pengagungan kita kepada Allah. Doa harus berisi pujian kita bagi Allah. Jadi saat saudara berdoa, mari kita mulai dengan pengagungan kita kepada Tuhan. Kita mulai dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi, doa itu bukan komunikasi satu arah, tetapi doa adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Bapa kita. Karena itu komunikasi dua arah ini harus dimulai dengan apa? Pengagungan, penyembahan kita. Mengagungkan, memuji Dia. Kita katakan Allah itu baik. Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat memimpin kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, Bapa kita, Bapa yang layak disembah dan dipuji. Saat saudara dari dasar hati saudara keluar pengagungan, ucapan syukur kepada Sang Bapa kita. Selain tadi kita memiliki keakraban, kita memiliki kehidupan yang dekat dengan Bapa. Jadi hal yang kedua di situ adalah berbicara tentang pengagungan, dan kita akan katakan, dikuduskanlah Engkau ya Tuhan. Kekudusan Allah sebagai ciri khas Allah kita. Oleh karena itu, kita hampiri Allah yang kudus. Sehingga kita agungkan, kita puji Dia, dikuduskanlah, dimuliakan Allah kita. Next. Datanglah kerajaan-Mu.
Kerajaan Allah adalah pemerintahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Kerajaan Allah ditandai dengan kehadiran Sang Raja itu. Kegiatan Sang Raja, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Sang Raja, dan tanda-tanda ajaib yang Sang Raja kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita harus berkata, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Karena kita tahu, kita harus jadikan Yesus satu-satunya Raja dan penguasa dalam kehidupan kita. Di sini poinnya adalah Yesus yang memerintah hidup kita. Yesus yang memerintah hidup kita. Makanya kita berkata, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Dalam kehidupan kita sering membuat kerajaan kita sendiri. Kita sering bekerja, bertindak, berbuat sesuka kemauan kita sendiri. Tapi Yesus memberikan gambaran dalam doa ini, satu hal yang bagus sekali. Dalam berdoa kita katakan, datanglah kerajaan-Mu. Next. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam hal ini, kita dikehendaki untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa kita yang di surga. Jadi di dalam doa, kita harus berusaha memahami kehendak Tuhan. Jangan kita dalam doa kita memaksa kehendak kita sendiri, memaksa kemauan kita sendiri. Tapi kita berusaha menyelaraskan frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan. Dalam doa kita harus tahu bahwa kehendak Tuhanlah bukanlah kehendak kita atau kemauan atau ego kita. Saudara, kehendak Tuhan itu baik, kudus, benar, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu inti daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan kita dikehendaki untuk menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Menyamakan frekuensi, itu intinya. Seorang pemain musik, apalagi kalau main musik gitar atau biola, kita harus menyelaraskan frekuensinya dengan tune yang ada. Makanya kadang-kadang diputar-putar biar selaras, biar tune in. Di sini dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam doa, saya yakin doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Berusaha dengar-dengaran apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Berusaha memahami maunya Allah dalam kehidupan kita. Berusaha untuk mengerti apa sih Tuhan maksud-Mu dalam kehidupanku ya Tuhan. Dan ini menyelaraskan itu butuh keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, saya yakin apapun yang kita doakan dan kita minta, Tuhan pasti akan kabulkan. Next. Kita akan melihat yang selanjutnya ada kata-kata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Memang di dalam doa bukan hanya penyembahan, pengagungan, tetapi kita boleh meminta. Doa permohonan dengan permintaan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Doa permintaan makanan dan minuman yang secukupnya aja. Kita tidak meminta yang berlebih-lebihan, kita yang tidak akan meminta yang luar biasa. Banyaknya makanan yang melimpah, enggak. Tetapi dalam meminta kita katakan, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya teringat apa yang diperintahkan Tuhan untuk bangsa Israel. Saat Allah memberikan mana, Allah pun memerintahkan ambillah mana secukupnya untuk hari itu juga. Untuk hari itu saja. Kalau tidak, pasti akan keluar ulat busuk. Dan itu Tuhan genapi.
Saat orang-orang Israel mengambil mana cukup saja. Tetapi ada orang yang Israel yang mengambil makanan mana banyak serakah, mana itu berubah menjadi ulat. Allah mengajar kepada kita untuk meminta makanan dan minuman yang secukupnya. Perkataan secukupnya ini mengajar kepada kita untuk tidak tamak dan tidak serakah. Dalam hidup ini, biarlah ini menjadi bagian dalam hidup kita yang kita sadari. Okelah secukupnya. Kalau Tuhan berikan makanan dan minum cukup, itu cukup bagi kita. Cukup bagi kita, cukup bagi anak-anak kita, dan cukup untuk keturunan kita seterusnya. Cukup. Next. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa ada permohonan permintaan ampun. Doa memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Saudara, kita yakin dalam sehari kita lakukan banyak sekali doa-doa yang kita kerjakan, dosa-dosa yang kita kerjakan. Yang oleh karena itu saat kita berdoa kita minta ampun di hadapan Tuhan. Akan dosa kita, akan kesalahan kita, akan kelemahan-kelemahan kita. Akan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita ucapkan, banyak sekali yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saat berdoa kita katakan, Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Di situ dikatakan, kamu harus mau mengampuni karena Allah yang telah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi kalau saudara kita bisa melayani Tuhan, bisa berkata, aku siap melayani Tuhan, tetapi kalau kita nggak siap mengampuni, percuma. Karena itu kita harus mau mengampuni karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni orang lain, bahkan mengampuni kita. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Next. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa untuk minta dilepaskan kita dari yang si jahat. Saudara tahu karena dunia ini sudah dikuasai, sudah dipenuhi dengan kekuatan sang jahat. Oleh karena itu kita perlu memohon, Tuhan, lepaskanlah kami dari percobaan, dari kuasa yang jahat. Kuasa jahat kecenderungannya untuk menarik orang-orang percaya untuk mendekat kepada mereka. Tapi Allah menghendaki untuk kita terus mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu memohon doa kita dalam doa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi kalau mungkin Tuhan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kita tahu bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan di sekitar kita, yang siap menerkam orang percaya. Iblis itu seperti singa yang meraung-raung, yang siap menerkam orang percaya. Setiap orang percaya perlu namanya kekuatan doa. Dengan demikian, saat kita berdoa, kita memohon boleh, lepaskanlah kami dari dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Next. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesadaran akan Allah yang besar dan keyakinan kita dalam doa kita bahwa Allah itu yang mempunyai kerajaan. Saudara, yang mempunyai kerajaan itu, Tuhan itu mempunyai surga dan bumi. Karena Ia adalah Allah pencipta. Makanya di dalam doa kita katakan dan kita akhiri, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Allah yang punya kerajaan, Allah yang punya kuasa, Allah yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Sehingga kita menyadari bahwa saat kita tahu bahwa Allah lah mempunyai segala-galanya,
Maka saat kita memohon pun kita sadar yang mampu dan menggenapi seluruh doa-doa kita adalah Tuhan pada intinya. Manusia boleh berkehendak, tetapi intinya Tuhanlah yang menjawab seluruh doa-doa kita. Di situ diakhiri dengan kata-kata amin. Amin berarti setuju atau ya saya yakin. Ya saya yakin. Itulah pengertian amin. Itu adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita doakan, kalau kita sudah memahami ini, kita akhiri dengan kata-kata ya saya yakin, saya setuju, pasti Tuhan akan menjawab. Jadi indah sekali kalau saat kita belajar berdoa dari doa Bapa kami. Ya, secara singkat saya akan refresh lagi. Yang pertama, memang doa itu tujuannya dari poin yang pertama ya. Doa itu tujuannya adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam doa itu ya, pada intinya ada tujuannya. Tujuannya siapa? Tujuannya adalah Tuhan. Ya, tujuannya dengan Tuhan, dan kita mengatakan Bapa kami itu adalah simbol daripada keakraban. Ya, terus ya. Ini adalah tujuan keakraban. Yang kedua, di dalam doa memang ada penyembahan, pengagungan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai lupa saat kita berdoa intinya kita mengagungkan Tuhan terlebih dahulu. Dia ingin kita agungkan, Dia ingin kita sembah dan kita muliakan. Dan saudara, saat saudara mengagungkan Dia, saudara menyembah Dia, saudara sudah masuk di dalam kerajaan Allah itu sesungguhnya. Saudara sudah masuk di dalam kontrol Allah sesungguhnya. Saudara sudah masuk dalam keintiman dengan Tuhan sesungguhnya. Jadi memang Bapak Ibu kita perlu waktu khusus untuk menyembah Tuhan. Kita perlu waktu khusus untuk datang kepada Tuhan. Tidak hanya berdoa kita sepintas lalu mau pergi berdoa sekilas dan habis, tidak. Harus ada waktu khusus untuk berintim dengan Tuhan. Untuk menyembah, untuk mengagungkan. Saya yakin 24 jam Tuhan Allah berikan waktu bagi kita untuk menyembah Tuhan sekitar setengah jam atau 1 jam, itu waktu yang sangat singkat Bapak Ibu. Dan dalam doa itu kita yakin bahwa kita harus mendatangkan kerajaan Allah. Karena kita tahu dalam kerajaan Allah itu Yesus yang memerintah hidup kita. Dia yang mengontrol kita, Dia yang memerintah itu. Dan yang lebih penting lagi, kita harus menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudara berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Itu adalah bagian dari menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Yang selanjutnya juga doa itu ada unsur permohonan dengan mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya, memohon secukupnya. Kalau saudara saat ini perlu uang, Tuhan berikan kami uang yang cukup aja. Cukup untuk membeli makanan dan minuman. Cukup untuk membayar sekolah anak-anak. Cukup untuk ini, cukup untuk itu. Cukup aja, nggak usah berlebihan. Itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Dan doa adalah setelah meminta ampun, kita diajarkan oleh Tuhan untuk berdoa, yaitu janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah. Doa minta kita dilepaskan daripada si jahat. Doa agar Allah memampukan kita, agar Roh Kudus memprotek kita, melindungi kita, menjaga kita. Agar Roh Kudus terus memelihara kehidupan. Dan yang terakhir, doa berisikan tentang kesadaran akan Allah yang besar. Dan sebuah keyakinan bahwa Allah lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Dan itu sampai selama-lamanya hanya Tuhan Allah kita. Dan dalam doa kita akhiri dengan kata-kata, amin. Ya saya yakin, ya saya setuju. Segala yang saya doakan sudah tune in dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, apa saja yang menjadi pergumulan saudara saat ini? Lebih-lebih saudara kita sedang bergumul melewati masa pandemi. Kita terus berdoa agar Tuhan menolong kita.
Biarlah formula doa Bapa kami ini menjadi formula yang sangat penting bagi kita untuk masuk memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan kita berdoa terus. Kiranya anugerah dan kasih Allah tetap menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Saat kami berdoa tidak hanya meminta Tuhan, tetapi menjadi sebuah komunikasi yang baik antara kami dan Engkau ya Tuhan. Kami boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Kami boleh mengagungkan Engkau yang Maha Kudus. Dan ajar kami dalam doa kami Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan Yesus yang memerintah kehidupan kami. Mengajarkan kami untuk memahami kehendak dan rencana-Mu, untuk tune in Tuhan. Sehingga kami yakin segala sesuatu yang kami doakan boleh terjadi karena Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu, memberkati studimu, memberkati seluruh hidup dan pelayananmu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.